doa pagi yang biasa dilaksanakan dalam gereja digantikan dengan doa pagi online melalui aplikasi. Seperti tertulis pada kitab Yosua, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Dilaksanakan setiap hari Sabtu pagi pukul 5.30 sampai 6.30 WIB. Jangan lupa untuk ajak anggota keluarga ya. Informasi lebih lanjut dapat mengunjungi website HKBP Rawamangun di www.hkbprawamangun.id. Sampai jumpa di doa pagi. Tuhan Yesus memberkati. Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di hkbp_rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum memulai ibadah, mohon untuk dapat memperhatikan himbauan beribadah. Pilihlah ruangan yang hening agar Anda fokus beribadah. Persiapkan diri 5 menit sebelum ibadah dimulai. Ajak anggota keluarga untuk beribadah bersama. Berpakaianlah rapi dan sopan. Persiapkan Alkitab, Bibel, buku nyanyian, dan tata ibadah. Set mode hening selama beribadah. Fokuskan pikiran untuk beribadah. Ikuti semua rangkaian ibadah sampai selesai dengan hikmat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe HKBP Rawamangun.
Salam. Kita akan memulai ibadah kita. Kita masuk dalam saat teduh. Amin. Jemaat Tuhan, Bapak, Ibu, pemuda dan pemudi yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Inilah minggu Advent pertama untuk kita. Seluruh pelayan HKBP Rawamangun mengucapkan selamat Advent pertama. Selamat Advent bagimu juga. Minggu ini adalah minggu Advent pertama, yaitu masa menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, dan sekaligus mempersiapkan diri merayakan kelahiran Yesus atau Natal. Melalui topik minggu ini, kita diingatkan dengan nubuat tentang kedatangan Raja Kemuliaan. Kita menyambut kehadiran Raja Kemuliaan harusnya dilakukan dengan girang, tanpa ragu, namun dengan optimisme tinggi, sebagaimana simbol kepala ditegakkan. Sukacita kemenangan harusnya menjadi warna khusus cara menyambut kemuliaan Sang Raja di atas segala raja itu. Datanglah ya Tuhan, dan selamatkanlah kami. Karena itu, kita yang dikasihi Tuhan dan yang merindukan kasih sayang setia, marilah kita memasuki persekutuan yang kudus dengan Tuhan. Kita menyembah dan memuji namanya. Datanglah di hadapannya dengan puji-pujian, kita bernyanyi. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Katakanlah kepada putri Sion, sesungguhnya keselamatanmu datang, sesungguhnya mereka menjadi upah jerih payahnya, ada bersama-sama dia dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Haleluya. Haleluya.
kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, hanya karena kasih setia ya Tuhan, kami dapat memasuki tahun gereja yang baru ini. Berilah Roh Kudus dan hikmat kepada jemaat-Mu, supaya kerajaan-Mu semakin berkembang di tengah-tengah kami. Berilah hamba-Mu semangat untuk memberitakan firman-Mu, sehingga jemaat-Mu semakin sempurna. Kuatkanlah kami mengikuti Engkau dalam iman, agar kami bertekun sampai selama-lamanya, oleh karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarkanlah hukum Tuhan pada hari Minggu ini yang tertulis dalam Konfesi HKBP pasal 16, kedatangan Tuhan. Kita mempercayai dan menyaksikan Tuhan Yesus akan datang kedua kalinya untuk menyaksikan Yerusalem yang baru sebagai penampakan keagungan dan kemuliaan Allah. Saat itulah dunia ini akan berakhir. Tidak ada seorang pun yang tahu kapan waktunya akan datang. Oleh sebab itu, setiap orang percaya harus siaga dan berjaga-jaga di dalam kesetiaan dan pengharapan akan kedatangannya, karena saat itulah berlaku hukuman dan kasih karunia-Nya. Dengan ajaran ini, hendaklah kita sungguh-sungguh memakai waktu dalam kehidupan kita sebagai masa kasih karunia dalam menyongsong kedatangan Tuhan. Kita menolak kebiasaan yang mencoba menghitung dan menentukan hari kedatangan Tuhan kedua kalinya. Demikian juga dengan pandangan yang mengatakan tidak ada akhir dari dunia ini. Marilah kita meminta kekuatan dari Allah untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Dengan
kita di hadapan Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tuhan menghendaki agar kami menyambut kelahiran-Mu dalam hidup kami sebagai Raja kemuliaan, Raja di atas segala raja. Hati kami seharusnya menjadi singgasana milik Tuhan. Namun terkadang kami merasa bahwa pikiran dan kekuatan kami sendirilah yang mengendalikan hidup kami, khususnya di tengah pandemi COVID-19 ini. Terkadang kami ingin supaya kehendak kami menjadi kehendak Tuhan, juga pikiran kami menjadi pikiran Tuhan. Ya Tuhan, Engkaulah Raja kami, datang dan selamatkanlah kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihi engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Firman Tuhan yang ditetapkan pada hari Minggu ini tertulis pada Lukas 12 ayat 35 sampai dengan 40. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetuk pintu, segera dibuka pintu baginya. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilakan mereka duduk makan, dan ia akan melayani mereka. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu juga siap sedia,
karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom. Warta Jemaat HKBP Rawamangun, Minggu 29 November 2020. Ibadah Minggu HKBP Rawamangun. Minggu hari ini 29 November 2020 dan seterusnya setiap hari Minggu Gereja HKBP Rawamangun mengadakan 4 kali ibadah di gereja, yaitu pukul 6 dan pukul 10 berbahasa Batak, pukul 1 khusus dan pukul 16.30 bahasa Indonesia. Jemaat yang akan beribadah di gereja mendaftar melalui WA atau SMS ke call center HKBP Rawamangun di nomor 0811 121 0633 pada hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 9 sampai dengan pukul 16 untuk menentukan kuota setiap ibadah. Kedua, wajib memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Semua ibadah tersebut kecuali pukul 6 akan disiarkan secara langsung dari gereja live streaming. Kegiatan kategorial dan punguan. Sehubungan dengan telah berakhirnya tahun gerejawi 2020, untuk persiapan menyambut hari Natal
maka semua kegiatan kategorial dan punguan sementara diberhentikan di bulan Desember dan bulan Januari 2021. Kegiatan akan dimulai kembali pada bulan Februari 2021. Natal Keluarga Parhalado. Selasa 1 Desember 2020 pukul 19.00 bertempat di gereja akan dilaksanakan perayaan Natal Parhalado dan keluarga. Seluruh Parhalado dan keluarga diundang untuk menghadiri perayaan Natal tersebut. Ibadah Advent dan Natal Distrik. Hari Rabu 2 Desember 2020 pukul 10 bertempat di Gedung Sopo Marpikir HKBP akan dilaksanakan ibadah Advent dan Natal serta doa bersama melawan COVID-19 serta Festival Perempuan sedistrik ke-8 DKI Jakarta Raya. Gereja HKBP Rawamangun mengutus 5 orang dari SPH untuk menghadiri acara tersebut. Natal Dewan Koinonia. Dalam rangka menyambut Hari Natal HKBP Rawamangun tahun 2020, Panitia Natal Dewan Koinonia mengadakan lomba diantaranya lomba cover lagu dengan ketentuan sebagai berikut. Lomba dapat diikuti seluruh anggota keluarga maupun individu. Kedua, peserta wajib menyanyikan 1 lagu buku Ende nomor 591 Putri Sion dan 1 lagu rohani bertemakan keluarga. Kedua, lomba foto menghias pohon Natal dengan ketentuan. Dalam menghias pohon Natal harus melibatkan anggota keluarga, ayah, ibu, dan anak-anak. Seluruh peserta lomba wajib mengupload, memposting video atau foto Instagram pribadi dengan menggunakan hashtag Natal Koinonia HKBP Rawamangun Immanuel 2020 aku kamu dan keluarga dan tag ke Instagram HKBP Rawamangun. Akun Instagram harap tidak dikunci atau di-private. Perlombaan ditutup dengan terakhir mengupload pada Jumat 4 Desember 2020. Pemenang lomba berhak menerima uang tunai. Juara pertama sebesar Rp1 juta, juara kedua sebesar Rp750.000, juara ketiga Rp500.000, juara harapan 1 Rp250.000. Info dan pendaftaran dapat menghubungi cover lagu Ganesia Ivana Panggabean di nomor 0812 1319008. Foto menghias pohon Natal dapat menghubungi Elsa Siahaan di nomor 0878 8149 9020. Natal Dewan Diakonia. Hari Rabu 9 Desember 2020 jam 10 akan dilaksanakan Natal Nama Balu bersama anak yatim piatu bertempat di gereja dan dilakukan secara live streaming. Natal tersebut dihadiri oleh utusan Nama Balu masing-masing 2 orang setiap week. Setelah selesai ibadah akan dilanjutkan penyerahan Sipalas Roha. Jadwal pemberian Sipalas Roha akan diberikan diakoni sosial kepada Sintua Week masing-masing. Kunjungan Nasuda Gogo. Dalam rangka perayaan Natal, Seksi Diakoni Sosial HKBP Rawamangun akan mengadakan kunjungan kepada jemaat yang sudah tidak dapat lagi ke gereja dan jadwal kunjungan akan ditentukan oleh Seksi Diakoni Sosial melalui Sintua Week masing-masing. Pelayanan khusus dewan-dewan dapat dibaca di warta cetak dan web HKBP Rawamangun. Editor video. Untuk mendukung lebih optimalnya pelayanan di gereja HKBP Rawamangun, tim multimedia membutuhkan relawan dan editor video. Informasi selengkapnya dapat menghubungi Sintua Iwan Monang Sihite di nomor 0812 755 07478. Pemberitahuan hendak menikah. Pemberitahuan pertama. Akan menerima pemberkatan pernikahan Frankie Johan Liberty Sitio, putra dari Bapak Biner Saragi Sitio, Ibu Lince Ria Boru Pardede, anggota jemaat HKBP Resort Tanjung Priok Timur
dengan tunangannya Irawati Luciana Putri Boru Hutahayan, putri dari Bapak Bistok Mangapul Manogari Hutahayan, Ibu Krisna Malasari Boru Siregar. Anggota Jemaat HKBP Rawamangun WIK Kelapa Gading. Pemberkatan pernikahan akan dilaksanakan pada hari Sabtu 12 Desember 2020 pukul 9 di Gereja HKBP Resort Rawamangun. Kedua, akan menerima pemberkatan pernikahan Febrin Christopher Mangatur Napitupulu SH, putra dari Bapak Saud TP Napitupulu, Ibu Purnama Boru Situmorang, anggota Jemaat HKBP Resort Rawamangun WIK Pulau Mas, Kampung Baru. Dengan tunangannya Leli Ningsi Ardina Aprilita Boru Siagian ST, putri dari Bapak Edison Siagian almarhum dan Ibu Herdina Boru Pangaribuan, anggota Jemaat HKBP Pondok Ungu Permai Resort Harapan Jaya Bekasi. Pemberkatan pernikahan akan dilaksanakan pada hari Sabtu 12 Desember 2020 di Gereja HKBP Pondok Ungu Permai Resort Harapan Jaya Bekasi. Pemberitahuan kedua, akan menerima pemberkatan pernikahan Effendi Januari Sartana Simanjuntak, putra dari Bapak Nelson Simanjuntak almarhum dan Ibu Meriati Boru Panggabean, anggota Jemaat HKBP Rawamangun WIK Kayu Jati Sunan Giri. Dengan tunangannya Fitri Anggriani Boru Nababan, putri dari Bapak Sudarmono, Ibu Dumaria Boru Butar-Butar, anggota Jemaat HKBP Rawamangun WIK Khusus. Pemberkatan pernikahan akan dilaksanakan pada hari Sabtu 5 Desember 2020 jam 10 di Gereja HKBP Resort Rawamangun. Tuhan memberkati mereka agar menjadi keluarga yang baik. Meninggal dunia. Pada hari Minggu 22 November 2020 telah meninggal dunia seorang bapak anggota jemaat kita Dr. Randes Tiopan Halahasan Tambunan, umur 79 tahun, suami dari Ibu Sinta Boru Sitohang, alamat Jalan Bambu Apus Raya nomor 78 Pondok Bambu, Jakarta Timur, WIK Durensawit. Penguburan hari Senin 23 November 2020 di TPU Menteng Pulo, Jakarta. Pada hari Kamis 26 November 2020 telah meninggal dunia seorang bapak anggota jemaat kita, Insinyur Paul Sianturi MM, umur 53 tahun, suami dari Ratna Riana Boru Saragi, alamat Jalan Batu Amantis nomor 9 Kayu Putih, Jakarta Timur, WIK Pulau Mas, Kampung Baru. Penguburan hari Sabtu 28 November 2020 di TPU Pondok Kelapa. Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan untuk keluarga yang ditinggalkan. Setelah selesai pembacaan warta akan dilanjutkan dengan kata sambutan dari panitia Natal. Persembahan dan pemberitahuan lainnya dapat kita baca di warta jemaat yang disediakan oleh gereja. Tuhan memberkati seluruh pelayanan yang akan dilaksanakan minggu ini demi kemuliaan namanya. Demikianlah warta jemaat di gereja kita minggu ini. Terima kasih. Shalom. Horas. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang senantiasa menyertai kita, sehingga kita dapat bertatap muka baik secara langsung maupun secara virtual pada hari Minggu yang dikuduskan ini. Amang inang, saudara-saudari yang terkasih, pada hari ini izinkan kami dari Panitia Natal Umum menyampaikan sambutan dan pengantar untuk penyelenggaraan kegiatan perayaan Natal tahun 2020 dan tahun baru 2021 di gereja kita HKBP Rawamangun.
Kelahiran juru selamat kita, Yesus Kristus, adalah bukti nyata kasih dari Allah yang sangat besar akan umat manusia. Perayaan Natal adalah momen memperingati dan merayakan kedatangan Yesus, Sang Penyelamat bagi kita semua. Dan menjadi sebuah penyemangat dalam iman percaya kita bahwa manusia sebagai umat yang berdosa mempunyai pengharapan besar akan keselamatan yang diberikan Allah kepada kita melalui anaknya Yesus Kristus. Natal berarti sebuah kemenangan. Ini terbersit dari tema Natal kita tahun ini yang dikutip dari Injil Matius pasal 1 ayat 23. Mereka akan menamakannya Immanuel. Immanuel yang berarti Tuhan beserta kita, memberikan pengertian bahwa sepanjang perjalanan hidup kita, Tuhan akan selalu hadir, baik dalam suka maupun duka. Ini membuat kita menjadi pribadi yang lebih kuat dan tangguh dalam menjalani hidup. Terlebih di masa pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini, sehingga banyak hal yang membuat kita terbatas dalam melakukan segala sesuatu. Kita sebagai seorang Kristen yang telah diselamatkan dengan lahirnya Yesus Kristus, selayaknya tetap berpengharapan dan bersukacita merayakan Natal sebab Tuhan beserta kita. Susunan Kepanitiaan Natal Umum tahun 2020 HKBP Rawamangun telah terbentuk sesuai dengan surat keputusan nomor 12 tahun 2020 ditetapkan di HKBP Rawamangun tanggal 23 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Pendeta Resort HKBP Rawamangun, Pendeta Hardi B. Lumban Tobing, STH. Perayaan Natal tahun ini akan sedikit berbeda dari perayaan tahun-tahun sebelumnya, di mana di masa pandemi COVID-19 yang tengah melanda di seluruh dunia, membatasi semua hal termasuk dalam berkumpul bersama dan dalam merayakan Natal. Untuk itu, bentuk perayaan yang akan kita laksanakan adalah berupa gabungan dari perayaan tatap muka dengan peserta yang terbatas hadir di dalam gereja, serta mengikuti protokol kesehatan yang berlaku. Dan perayaan secara virtual yang berupa tampilan yang dapat disaksikan melalui media elektronik. Dalam pelaksanaannya diharapkan dapat terjadi interaksi langsung dari para pelayan dan peserta yang hadir dalam gereja dengan jemaat gereja yang menyaksikan secara virtual melalui live streaming. Rangkaian perayaan Natal 2020 dan Tahun Baru 2021 di Gereja HKBP Rawamangun terdiri dari 15 kegiatan dengan rincian seperti yang disebutkan dalam Warta Gereja hari Minggu tanggal 29 November 2020 hari ini. Dalam rangkaian kegiatan perayaan Natal tahun ini, kita juga memberikan bantuan donasi kepada 1. Ama Ina Namabalu tahun 2020. 2. Ruas Nasudagogo. 3. Danak Nasopot Somarama Somarina tahun 2020 atau anak yatim piatu. 4. Keluarga marginal. 5. Bingkisan Natal Lapas Cipinang Narkotik. 6. Bingkisan Natal Lapas Cipinang kelas 1. 7. Bingkisan Natal ke Panti Werda. Dan 8. Bingkisan Natal ke Yayasan Kanker Anak Indonesia. Untuk menambah semarak perayaan Natal di Gereja HKBP Rawamangun, maka mulai bulan Desember akan diadakan pelayanan musik corner di gereja setelah ibadah pukul 13 sampai dengan sebelum ibadah pukul 16.30 dimulai. Adapun jumlah biaya yang dibutuhkan dalam rangkaian kegiatan perayaan Natal tahun 2020 dan Tahun Baru 2021 adalah sebesar Rp286.013.600. Rincian biaya pembiayaan untuk ini dapat dilihat dalam proposal
yang akan didistribusikan oleh panitia Natal bersama para pelayan gereja dan atau melalui Sintua Week. Untuk memenuhi kebutuhan dana tersebut di atas, maka panitia Natal akan melakukan pengumpulan dan pencarian dana melalui 1. Sumbangan dari setiap week di lingkungan gereja HKBP Rawamangun. 2. Sumbangan dan atau partisipasi jemaat HKBP Rawamangun. 3. Sumbangan dan atau partisipasi di luar jemaat HKBP Rawamangun yang bersifat tidak mengikat. Kami yakin dan percaya bahwa setiap kita diberkati untuk menjadi berkat melalui setiap partisipasi dan kontribusi kita dalam mendukung pelaksanaan perayaan Natal 2020 dan Tahun Baru 2021 ini. Sesuai dengan firman Tuhan yang tertulis dalam 2 Korintus 9 ayat 6-7. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Untuk itu kami mengajak kita semua untuk turut berpartisipasi atau berkontribusi untuk perayaan Natal dan Tahun Baru yang dapat disampaikan langsung kepada panitia atau melalui transfer ke rekening HKBP Rawamangun, nomor rekening 006 00 9270 4596, Bank Mandiri Cabang Pegambiran Rawamangun. Bukti transfer dapat dikirimkan ke Bendahara Panitia Natal di nomor 0896 2317 6980 melalui WhatsApp atas nama Inang Sintua Jesina Boru Hutagalung atau kepada Sintua Week masing-masing. Maka dari itu diharapkan keterlibatan dari seluruh pelayan gereja dan setiap jemaat HKBP Rawamangun, juga para partisipan dalam ambil bagian dalam berkontribusi dalam setiap kegiatan Natal yang dilaksanakan oleh gereja HKBP Rawamangun. Demikianlah yang dapat kami sampaikan sehubungan dengan rencana perayaan Natal 2020 dan juga Tahun Baru 2021 di HKBP Rawamangun. Besar harapan kami, kita semua dapat bersatu, bergandengan tangan, saling mendukung, dan membantu baik berupa doa, moral, dan juga material untuk meningkatkan pelayanan gereja kita HKBP Rawamangun dalam menyambut dan merayakan kelahiran Juru Selamat Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya damai sejahtera Natal melingkupi kita semua. Amin. Hormat kami Panitia Perayaan Natal tahun 2020 dan tahun 2021 Gereja HKBP Rawamangun. Terima kasih. Damai sejahtera daripada Allah Bapa yang melampaui segala akal, pengetahuan dan pengalaman. Itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Salam
Horas Madita Sudi. Baik yang hadir di gereja, baik yang mengikuti di rumah. Salam sehat semua. Selamat Apen. Selamat Tahun Baru. Secara tahun gereja ini, minggu ini, hari ini juga adalah tahun baru gereja. Minggu kemarin itu akhir tahun gereja. Sekarang adalah awal tahun secara gerejani. Jadi kalau tahun baru berarti secara gereja kita coba mengevaluasi sejauh mana iman kita bertumbuh, pengalaman hidup kita bersama Allah berjalan dalam 1 tahun secara gereja. Begitu juga tentu kita mau melihat atau mencoba berusaha menentukan apa resolusi-resolusi untuk perjalanan hidup kita pada tahun-tahun yang akan datang ini. Karena itu Minggu Advent yang pertama ini kita mau mendengar firman Tuhan yang tertulis di dalam Mazmur 24 ayat 7 sampai 10. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah itu Raja Kemuliaan? Tuhan, jaya dan perkasa. Tuhan perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah dia itu Raja Kemuliaan? Tuhan semesta alam, dialah Raja Kemuliaan. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Tema Minggu Advent yang pertama ini adalah nubuat tentang kedatangan Raja Kemuliaan. Siapakah yang dimaksud dengan Raja Kemuliaan itu? Ayat 10 menekankan Raja Kemuliaan adalah Tuhan alam semesta. Yahweh Sebaot. Siapakah Raja Kemuliaan itu? Ada 5 kali pertanyaan ini di dalam ayat 7-10 nats khotbah kita ini. Itu berarti bahwa kedatangan Raja Kemuliaan ini adalah penting sekali. Karena dia menjalankan peran di dalam sejarah demi kemerdekaan umatnya. Kekuasaan Yahweh, kekuasaan Tuhan dinyatakan di sini tidak hanya terbatas kepada orang Israel saja. Allah memperkenalkan diri kepada dunia ini yang telah diciptakan melalui karya-karyanya yang agung, ajaib, dan penuh kuasa dan rahmat. Hal ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa sebutan itu mendapat penekanan dan sepatutnya membidik atau menembak hati kita masing-masing yang merasa dirinya apakah masih layak berada di hadirat Tuhan? Apakah masih bisa duduk di hadapan Tuhan?
siapakah raja kemuliaan itu? Yaitu Yesus Kristus. Kedatangan kerajaan sorga diawali dengan pertobatan. Kalau dikatakan Advent, artinya kedatangan berasal dari kata Latin adventus, berarti datang, yang merupakan terjemahan dari kata parusia. Jadi masa Advent ini merupakan masa penantian yang syarat reflektif dan gairah. Jadi bagaimana kita dengan semangat untuk mempersiapkan diri kita, mempersiapkan hati kita menyambut yang pertama, yaitu kedatangan Yesus Kristus yang pertama yang 1.500 kali itu dicatat di dalam Alkitab. Dia datang artinya datang dengan manusiawi yang diakhiri dengan salib dan naik ke surga. Artinya kedatangannya yang pertama itu memang sungguh-sungguh menjadi manusia yang menderita, mati, dan bangkit kembali. Kedatangannya yang kedua, yaitu yang akan ditunggu, dinantikan. Sebab janji dia sendiri. Dia akan datang kembali ke dunia ini dengan kemuliaan, dengan penghakiman dan penghukuman. Yang tadinya dia yang dihukum, nanti di dalam kedatangan yang kedua, dia sebagai hakim yang adil, yang akan mengadakan penghakiman dan penghukuman kepada manusia. Jadi kemuliaan Allah itu dinyatakan di dalam wajah manusia, yaitu Yesus Kristus. Artinya menyatakan itu atau menerima ini, menyambut kedatangan ini dalam kemuliaannya itu harus selalu dimulai dengan pertobatan. Bapak, Ibu, saudara-saudara. Jadi kesadaran religius, kesadaran beragama dan sekaligus kesadaran rohani spiritual kita sejalan dengan kesadaran akan dosa dan kelemahan. Siapakah Yesus? Jadi jawaban ini bagi seseorang ketika dia menemukan jawabannya di dalam proses pertobatan. Jadi artinya apabila hati seseorang itu berbalik kepada Yesus, kepada Tuhan, maka selubung yang menutupi matanya ya sambil dia tidak mengenal apa itu kemuliaan dan siapa itu Yesus, dengan proses pertobatan itulah matanya yang diselubungi akan dibuka secara bertumbuh di dalam kehidupannya. Jadi artinya Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita semua adalah cerminan kemuliaan Allah. Allah yang sudah bercermin atau kita yang mencerminkan Allah diselubungi oleh kabut dosa itu. Sehingga bagi kita sekarang mungkin ada yang masih tertutup, ada yang masih dalam proses, ada yang masih betul-betul harus menyerahkan dirinya secara penuh untuk melihat kemuliaan Allah itu di dalam Yesus Kristus itu. Jadi gambaran ini akan semakin besar dan bertumbuh. Kemuliaan Allah itu mengambil wajah manusia. Jadi wajah itu tercerminlah di dalam diri kita masing-masing. Bapak, Ibu, saudara-saudara. Karena itu di dalam proses kehidupan kita,
terus-menerus kita membuka hati kita, membuka pintu hati kita yang sudah lama tertutup, atau yang sengaja ditutup, atau tidak sadar kita tertutup mata hati nurani kita. Yang sudah lama, maka dikatakan di sini, angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang. Pintu adalah akses, jalan masuk. Jalan masuk firman Tuhan itu telinga kita, melihat kemuliaan Allah adalah mata kita. Maka sewajarnya lah kita selalu membuka mata, membuka telinga, mendengar. Inilah kepekaan yang harus bertumbuh secara rohani di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi bagaimana kita bisa mengalami pertumbuhan itu, mengalami kemuliaan Allah, kuasa Allah, dan juga mengalami bagaimana kita bisa menjadi cerminan daripada wajah kemuliaan daripada Allah di dalam Yesus Kristus itu. Jadi artinya di sana hanya dapat ini dimengerti sungguh-sungguh dengan menjadi serupa Kristus itu. Jadi menjadi serupa Kristus adalah mengenal Kristus dalam seluruh aspek pribadi Kristus itu. Tentu kita harus mempelajari apa itu keutamaan. Apa itu supremasi daripada Tuhan Yesus Kristus itu. Bagaimana kita mau menikmati keindahan karya-karya Tuhan itu. Keagungan karakter daripada Kristus itu. Bagaimana kita harus berusaha mencontoh kehidupan Yesus itu. Bagaimana kita mau mengadopsi cara berpikir. Bagaimana kita mau menikmati hatinya, sifat-sifat Kristus itu. Bagaimana kita mau menggunakan cara pandang Kristus itu menjadi cara pandang kita. Di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi Bapak, Ibu, Saudara-saudara. Kita dengan terbuka atau membuka diri kita, menyambut kedatangan Kristus itu, dan mengintegrasikan aspek-aspek Kristus itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua, menjadi serupa dengan Kristus adalah memprioritaskan relasi dengan Kristus itu. Jadi tidak tergantikan. Relasi kita, hubungan kita dengan Tuhan di dalam Yesus Kristus itu sesungguhnya tidak bisa tergantikan oleh apapun. Maka kata Tuhan Yesus, tidak ada bisa kekuatan, kesengsaraan, penderitaan apapun di dunia ini yang memisahkan orang percaya dengan Kristus itu. Jadi artinya di setiap kehadirannya, di setiap waktu, dan bagaimana kita mengalami waktu kita, memberikan waktu kita yang berkualitas di tengah-tengah kesibukan macam apapun yang kita hadapi. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, disinilah kita mau menikmati, mengalami kemuliaan, kekuasaan, karya-karya Tuhan yang sampai sekarang terus bekerja di dalam kehidupan keseharian kita. Nah, karena itu, apa aplikasinya di dalam situasi konkret yang kita hadapi sekarang? Tadi sudah saya katakan bagaimana eksegesinya dari ayat khotbah kita ini sekarang diminta bagi kita.
Bagaimana aplikasi praktis di dalam kehidupan kita sehari-hari? Yang pertama, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, ada 3 fakta yang perlu kita terima. Fakta yang pertama, terimalah fakta bahwa di dunia ini, di dalam interaksi kehidupan kita sehari-hari, bahwa masih ada orang fasik dan orang benar. Itu fakta. Kita tidak boleh berhalusinasi. Kita tidak boleh berangan-angan. Kita tidak boleh hanya mengucapkan di dalam penyesalan-penyesalan kita sehari-hari. Kenapa ini harus terjadi begini? Kenapa aku harus menderita? Kenapa aku harus rugi? Itu fakta sehari-hari. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara-saudara, apapun itu pengalaman saudara sampai sekarang, tetapi terimalah fakta bahwa di dunia kita ini ada 2 orang, 2 kelompok orang, orang fasik dan orang benar. Itu tidak bisa terbantahkan kita. Jadi jangan kita tadi mengatakan atau menyesal. Kenapa masih terjadi pembunuhan, peperangan-peperangan di dalam dunia ini? Kenapa terjadi perkelahian-perkelahian, pertikaian-pertikaian? Kenapa terjadi peperangan? Nah, di sini kita harus sungguh-sungguh merefleksikan dengan benar. Sebab lama saya juga sering terpuruk di dalam soal ini. Kita sudah sungguh-sungguh berdoa. Kita sungguh-sungguh beribadah. Belajar firman Tuhan. Berusaha mengenal Kristus dan Allah kita. Tetapi kok masih ada kejahatan, kok masih ada peperangan. Kita terus mengajar berkhotbah dengan firman Tuhan. Kenapa orang yang di samping saya ini yang sungguh-sungguh kejam? Kenapa keluarga anak saya ini sungguh-sungguh bisa mengalami kesulitan? Karena itu Bapak Ibu, saya mendapat jawaban ini soal ini. Bahwa dunia nyata kita ini, di depan kita bersama dengan kita, ada 2 orang, orang fasik dan orang benar. Jadi mengapa harus terjadi peperang? Terjadi ketidakberdayaan sama kita? Nah, kenapa? Di mana Tuhan? Kalau sidang itu terjadi sama kita, ya Tuhan di mana kau? Kenapa anakku yang masih belia ini, muda belia ini harus kau jemput? Sedang jaya-jayanya dia. Sedang hebat-hebatnya pekerjaannya. Kenapa tiba-tiba sekali kau jemput ini? Bapak, Ibu, Saudara-saudara. Jadi disinilah kita perlu mendefinisikan kembali. Terus menerus. Siapakah itu Allah itu? Siapakah itu Yesus itu? Bagaimanakah kita bisa menikmati bahwa Allah itu adalah Allah yang berkuasa. Allah yang betul-betul mulia. Sehingga kenapa ini terjadi lagi ini? Kalau dia betul-betul berkuasa. Di mana dia? Kenapa dia seolah-olah membiarkan ini semua? Bapak, Ibu, Saudara-saudara. Bagaimana cara Tuhan mau membela kita? Kenapa kejahatan ini terus terjadi dalam hidup kita? Satu jawaban bagi saya adalah berdamailah dengan kenyataan. Apa kenyataan itu?
dunia kita ini masih di dunia. Masih menghadapi dua orang fasik. Satu fasik, kelompok fasik, orang jahat. Apa itu orang fasik? Orang yang mendahulukan kekerasan. Baik kekerasan verbal, baik kekerasan fisik. Itulah orang fasik. Jadi orang benar adalah orang yang terus pasrah, belajar, menunggu, meminta pertolongan daripada Tuhan. Jadi ada dua golongan manusia, orang benar dan orang fasik, yang mencintai kekerasan di dalam hidup kita ini. Apakah ini akan selamanya? Apakah kita harus cengeng, beralusinasi atau bermimpi menghadapi ini semua? Nah, justru itulah kita. Bagaimana iman Kristen terhadap peperangan? Apa kita harus diam, menerima? Saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian, jawabannya ya dan tidak. Bisa memang kejahatan itu, kekerasan itu diredam. Bisa. Tetapi tidak bisa dia dinolkan. Kejahatan, kekerasan itu bisa diminimalisir. Tetapi tidak bisa dihapuskan atau dinolkan di dalam dunia ini. Ini masih dunia nyata. Bapak, Ibu, saudara-saudara. Jadi karena itu, inilah fakta yang pertama. Orang fasik dan orang benar itu selalu ada. Bapak Ibu. Yang kedua, fakta yang kedua. Terimalah fakta bahwa Tuhan tidak pandang bulu. Semua manusia di dunia ini mendapat ujian kehidupan yang diizinkan oleh Tuhan. Baik orang benar, baik orang fasik akan menghadapi ujian kehidupan. Tuhan menguji semua anak manusia, baik orang benar, baik orang fasik. Ada pendapat, kalau dia punya kuasa, dia punya uang, dia bisa terhindar dari kejahatan, dari kesusahan, dari kematian. Bapak, Ibu, saudara-saudara. Karena itu, siapapun ternyata tidak bisa tahan menghadapi realitas dari kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Allah tidak pandang bulu. Coba COVID virus 19 ini. Ini juga menjadi satu ujian kehidupan bagi seluruh dunia ini sekarang. Tidak ada yang bisa lolos. Dari mulai pangeran, dari mulai raja di istana, dari semua tokoh-tokoh yang hebat, artis yang terkenal, berpangkat tinggi, tidak ada yang bisa mampan dengan virus COVID-19. Saudara-saudara, Bapak, Ibu, saudara. Jadi COVID-19 ini sesungguhnya menyatakan kehendak Allah. Menyatakan kemuliaannya. Kita sedang diuji. Atau kita sudah dipaksakan harus diuji sekarang. Jadi artinya termasuk juga gereja. Pangeran Charles kena. Orang yang menganggap dirinya nomor satu di dunia ini, Donald Trump, juga kena.
Banyak pendeta yang kena. Luar biasa. Baik jadi pegawai rendahan, karya rendahan, baik petugas-petugas kesehatan juga kena. Artinya Allah tidak pandang bulu sekarang. Siapapun, baik orang benar, baik orang fasik, diuji dalam kehidupan sekarang ini. Jadi gereja juga, tentu kita harus evaluasi, koreksi lagi. Bagaimana nanti wajah ibadah di gereja ini. Kalau ada yang mau dirubah, apa yang harus dirubah? Kalau ada yang tidak bisa berubah, apa itu yang tidak bisa berubah? Bapak, Ibu, saudara-saudara. Jadi artinya di sini kita harus merekonstruksi lagi bagaimana kehidupan keseharian kita. Bagaimana kehidupan bersosial, adat juga, pesta-pesta juga. Ini yang dikatakan di dalam kehidupan kita. Saya percaya dan yakin bahwa new normal itu akan kembali lagi. Tidak selamanya kita begini. Justru itulah dengan firman Tuhan ini kita mau menyongsong kedatangan Kristus. Apa yang harus kita perbaharui? Apa yang harus kita sesuaikan dengan kehendak dan firman Tuhan? Ini yang diminta dalam kehidupan kita. Jadi terimalah fakta bahwa Tuhan tidak pandang bulu kalau Dia sudah hadir. Semua bisa kena. Tidak ada bisa yang mengelak. Yang berkuasa, yang punya uang, yang berpangkat, berjabatan, baik orang sederhana, orang-orang karyawan biasa, baik di kota atau di desa, semua kena. Inilah ujian kehidupan yang kita hadapi sekarang. Bapak, Ibu, saudara-saudara. Fakta yang ketiga, terimalah fakta bahwa Kristus itu adalah Tuhan Immanuel. Artinya kedaulatannya dan kerajaannya selalu hadir di bumi ini. Dan kemuliaannya yang terakhir akan ada di surga. Fakta itu aku menyertai. God with us. Immanuel, Allah menyertai kita. Jadi lambang kemuliaan Tuhan itu terbukti di mana? Dia sudah hadir. Sudah memberikan petunjuk, pengajaran, memberitakan kerajaan Allah, kehendak Tuhan. Tapi di datangan yang kedua kali nanti Dia akan mengevaluasi, menguji kita semua. Bapak, Ibu. Jadi Yesus Kristus itulah sang kemuliaan Allah itu. Yang kita nanti-nantikan pada kepenuhannya di dalam kedatangannya yang kedua kali. Immanuel itulah tempat perlindungan kita. Artinya Dia adalah hakim yang adil. Baik di dunia sekarang ini maupun di dunia yang akan datang. Jadi selamat Advent. Menantikan Tuhan. Menyongsong hari Natal. Menikmati kemuliaan Tuhan. Dan selamat bertumbuh. Selamat, sehat, kuat, dan terus berpengharapan bahwa Allah yang menang.
Tuhan Allah kita itu adalah Allah Sebaot. Apapun yang menghambat, Dia akan datang. Pertama sekali tadi, ada kesan dan pasti bahwa Dia masih membiarkan kedua kategori manusia ini. Ada orang fasik, ada orang benar di dalam keseharian kita. Nah, perlu ada kepekaan sama kita. Perlu kita membuka mata, membuka telinga, melihat. Itu yang diminta Tuhan. Yang kedua, percayalah. Allah itu tidak pandang bulu sama siapa saja yang berbuat kejahatan. Coba Bapak Ibu Saudara-saudara. Satu keluarga terbunuh sia-sia di desa Sugi. Apa itu Segi? Sugi. Sulawesi Tengah itu. Luar biasa sampai sekarang. Masih ada orang yang berkuar-kuar. Dia yang menjadi pemimpin umat. Tetapi terkapar juga di rumah sakit. Bapak Ibu Saudara. Tidak ada yang pandang, Tuhan tidak pandang. Mau apa kau kek, mau siapa kau kek, sama Tuhan tidak ada. Artinya di sana Bapak Ibu, Saudara-saudara, mari kita meningkatkan iman kita bahwa budaya-budaya kita itu akan terus diperbarui. Yang ketiga, terimalah bahwa Tuhan itu datang membawa kemuliaan. Dialah Immanuel yang menyertai semua orang yang benar di dalam kehidupan ini. Selamat Advent, selamat menyongsong hari Natal. Amin. Allah Bapa yang baik, ya Tuhan Allah kami mengaku bahwa Engkau adalah Tuhan yang berkuasa di dalam hidup kami. Jadikanlah kami menjadi tanda-tanda kecil dari kehadiran kerajaan-Mu. Kami juga berjanji untuk menantikan kedatangan-Mu kembali dengan penuh kepercayaan kepadamu. Walaupun kami belum memiliki pengertian sepenuhnya, tetapi Engkau terus menyatakan kemuliaan-Mu melalui banyak hal, peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan kami ini. Karena itu ya Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kami ini, Engkaulah yang memberikan kekuatan, pengharapan, sehingga kami bisa semakin bertumbuh, dapat mengatasi keadaan-keadaan yang terjadi di dalam kehidupan kami masing-masing, baik kehidupan bermasyarakat, bernegara, khususnya kehidupan bergereja. Kami percaya bahwa Tuhan terus memulihkan kami, memberikan kekuatan, menambah hikmat bagi kami, sehingga kami Tuhan layakkan untuk terus memberikan kontribusi yang baik, yang menyelamatkan banyak orang. Terima kasih Tuhan. Bekerjalah Engkau memulihkan dan menyembuhkan Bapak, Ibu, Saudara-saudara jemaat AKBP Rawamangun ini yang sedang sakit di rumah sakit, begitu juga di rumahnya sendiri, yaitu Erman Tanda Sitorus, Ari Marbun, Saur Boru Simanjuntak, J. Situmorang, Juliana Afrida Siahan, Nyonya Pardede Boru Sitohang, Nyonya Naiborhu Boru Sitorus, Amang Situa Radot Sinaga, Pantas Sinurat, Lauren Simanjuntak, Rista Sianturi, Minar Lumban Tobing, Nyonya Sitorus Boru Tambunan, Nyonya Situa Lumban Turuan Boru Hutasoit, Mareti Boru Sirait, Amang Asida Balok,
Nyonya situa jenenggolan boru silalahi. Nyonya tambunan boru sirait. Aspita boru tampu bulun. Nyonya Jesi hite boru sinaga. Florida boru Manalu. Evangelis Kristin boru Lumban Toruan. Nyonya Peranginangin boru Panjaitan. Nyonya Sinambela boru Batubara. Ya Tuhan, berkatilah semua obat, semua penanganan, semua perawatan yang dilakukan di rumah sakit, juga yang dilakukan di rumah. Sehingga Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kami ini, meski di dalam keterbatasannya, tetapi dia menikmati kehadiran kekuatan Tuhan yang memulihkan. Begitu juga Tuhan, kami mengingat saudara-saudara kami, Bapak, yang sudah mendahului kami hari ini, yaitu Usman Simajuntak, suami dari Erlina Boru Situmorang dari WIK Jatinegara Kaum, yang terbaring disemayamkan di rumah duka. Begitu juga Amang Johnny Sihombing, suami dari Ellen Boru Sigalingging dari WIK Hutan Kayu Manis. Ya Tuhan, hiburkanlah semua keluarga, beri kekuatan bagi orang yang ditinggalkan, begitu juga anak-anak mereka. Dan beri kesempatan yang layak bagi semua keluarga untuk datang melayat dan memberikan penghiburan. Begitu juga gereja. Ya Tuhan, di tengah-tengah keterbatasan kami, akibat daripada wabah COVID pandemi ini, kami tahu Tuhan punya rencana, bukan bencana. Karena itu Tuhan, ajar dan teguhkanlah kami, baik gereja, melakukan kebaktian, apalagi di Advent, Natal dan ujung tahun ini. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang sungguh-sungguh peduli dan memperhatikan kami, sehingga kami bisa mendengar firman-Mu yang menyelamatkan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.
Kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian dari karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, hanya karena kasih-Mu sajalah, ya Tuhan, kami dapat memasuki tahun baru gerejawi ini. Berilah Roh Kudus-Mu dan Roh hikmat kepada jemaat-Mu, supaya kami senantiasa bisa semakin berkembang dan bertumbuh nilai-nilai kerajaan Allah di tengah-tengah kehidupan kami. Berilah baik orang biasa maupun orang kuat, baik orang miskin, sederhana, dan orang kaya. Ingatkan kami semua Tuhan, bahwa kami adalah orang-orang yang lemah dan terbatas sekali. Engkau memberikan kekuatan kepada orang-orang percaya dan hamba-hamba-Mu untuk memasyurkan kebesaran-Mu, kemuliaan-Mu di tengah-tengah jemaat-Mu dan masyarakat kami. Sungguh tak terkirakan kasih setia-Mu selama setahun ini, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan sampai hari ini. Oleh sebab itu kami memuji dan memuliakan kebesaran nama-Mu. Lindungilah dan berkatilah jemaat-Mu senantiasa. Tambahkan setiap hari jumlah orang-orang percaya mengasihi Engkau. Kembangkanlah kerajaan-Mu di tengah-tengah orang Batak dan di seluruh Nusantara ini. Sertailah jemaat-Mu dan jangan biarkan dikuasai oleh keinginan-keinginan jahat yang menghambat penyebaran kerajaan-Mu. Jangan biarkan jemaat-Mu dikacaukan, diributi, ataupun dihina. Lindungilah mereka yang terpilih sampai saat kehidupan kekal. Lindungilah hamba-hamba-Mu yang memberitakan berita kesukaan. Berserulah Engkau kepada orang-orang penyembah berhala dan saudara-saudara yang belum mengenal-Mu, supaya mereka juga dapat memuliakan nama-Mu. Lindungi dan kuduskanlah jemaat-Mu sampai pada hari kedatangan Tuhan kami, Yesus Kristus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Serahkanlah hatimu kepada Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Salam Advent, salam kuat, salam semangat. Terus setia kepada Kristus. Amin.